Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Baru 25 hari cerai, mantan suami sudah nikah lagi. Tak diduga istrinya sekarang bikin anak syok. Ketika kuliah, aku mulai menjalin cinta dengan mantan suamiku. Ketika lulus, aku memilih untuk langsung bekerja, sedangkan dia memilih melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Ketika dia sedang menjalani studinya, ayahnya mengalami sakit parah. Kondisi keuangan keluarganya yang dari awal tidak begitu bagus menjadi semakin buruk. Dilansir dari Beauty's Life, ketika itu aku memutuskan untuk memberikan gajiku kepadanya, bahkan uang sekolah adik perempuannya. Aku juga membantu membayarkan. Banyak orang di sekitarku mengatakan bahwa aku sudah gila. Namun ketika itu dia adalah orang yang paling aku kasihi dan berharap bisa terus bersamanya. Karena itulah aku rela membantunya. Dia kemudian lulus dan bekerja di perusahaan besar dengan gaji yang tidak besar. Meski kondisi keluarganya tidak begitu baik, namun aku dan orang tuaku merasa dia memiliki potensi untuk sukses. Karena itulah mereka tidak melarangku untuk menikah dengannya. Orang tuaku membayar uang muka untuk membeli rumah untuk kami tinggali. Nama kepemilikan rumah adalah namaku dan mantan suamiku. Tidak lama setelah itu, akhirnya kami menikah. 6 bulan menikah, kami dikaruniai seorang anak. Dia menyuruhku untuk berhenti bekerja. Dia mengatakan bahwa dia bisa membiayaiku. Ketika itu aku merasa tersentuh dengan sikapnya. Namun aku milih untuk tidak berhenti bekerja. Aku berpikir bahwa seorang wanita harus mandiri. Setelah anakku lahir, mantan suamiku sangat mencintai putra kami. Dia juga memberikan yang terbaik untukku dan putraku. Sayangnya, hari-hari bahagia tidak berjalan lama. Di tahun kelima kami menikah, hubungan kami mengalami perubahan. Dia tidak lagi memperhatikanku. Setiap hari dia sibuk bekerja. Aku juga sudah sering berbicara dengannya. Namun dia mengatakan bahwa tekanan pekerjaan terlalu berat dan menyuruhku untuk tidak terlalu banyak berpikir. Berbulan-bulan berlalu, hubungan kami semakin memburuk. Hal ini membuatku cemas. Aku mulai marah dengannya, yang membuatku lama-kelamaan tidak bisa bersabar lagi. Dia mengatakan bahwa aku berubah. Aku menjadi tidak masuk akal dan neurotik, cemas, merasa tidak aman, depresi. Akhirnya dia mengatakan ingin bercerai dan sudah tidak ada perasaan kepadaku. Kepribadian kami juga sudah tidak cocok lagi. Perasaan kami lama-kelamaan mulai memudar. Yang tersisa hanyalah tanggung jawab. Aku pun menangis semalaman. Tidak pernah terpikirkan olehku hal ini bisa terjadi. Aku bahkan curiga dia menikahiku karena aku baik kepadanya dan dia tak ingin mengecewakanku. Ya, karena sudah tidak ada perasaan, buat apa dipaksakan? Dia mengatakan rumah kami menjadi milikku. Deposit mobil memberikan kepadanya agar dia bisa membeli sebuah rumah kecil untuk tinggal. Aku tidak ingin bertengkar karena masalah ini dan aku setuju dengan keputusannya. Setelah bercerai, aku merasa beruntung karena aku tidak berhenti bekerja sebelumnya. Jika tidak, bagaimana aku bisa hidup? Yang tidak terpikirkan olehku adalah sudah banyak orang tahu berita mengenai perceraian
perayaanku ini. Aku tidak tahu dari mana datangnya kabar itu, namun aku juga tidak peduli. Tidak lama setelah kami bercerai, aku mendengar kabar bahwa mantan suamiku akan menikah lagi. Aku merasa sedikit marah. Memang dia begitu bagusnya. Baru bercerai 25 hari, sudah ada wanita yang mau menikah dengannya. Aku sangat penasaran wajah wanita yang menikah dengannya. Kenapa mereka bisa begitu cepat sudah menikah? Namun aku juga tidak bisa meninggalkan putraku di rumah sendirian. Akhirnya aku pun membawanya bersamaku. Ketika sampai di pesta pernikahan mantan suamiku, tamu-tamu sudah pada berdatangan. Beberapa orang mengenalku kaget kenapa aku bisa datang. Kemudian mantan suami dan calon istrinya pun muncul. Dia memakai make up, jadi aku tidak begitu jelas bagaimana wajah aslinya. Namun sepertinya dia lebih muda dariku. Anakku tiba-tiba menjerit. Dia menangis dan berkata, dia adalah bibi yang jahat. Ketika itu dia tidak memakai baju, memukul pantatku. Aku cepat-cepat menutup mulut anakku. Meski aku benci dengan mantan suamiku, namun aku tidak ingin merusak pernikahannya. Anakku semakin menjadi-jadi. Akhirnya aku menghiburnya dan menanyakan apa yang terjadi. Anakku berkata dengan masih menangis, ketika aku tidak di rumah, bibi jahat dan ayah tidak berpakaian di dalam kamar dan mengunci pintu. Karena aku ingin minum, aku memanggil ayah. Tapi bibi jahat yang keluar dan memukulku, menyuruhku untuk tidak berisik. Jika tidak, dia akan membunuhku. Mendengar semua ini membuatku naik darah. Orang-orang di sekitar kami mulai berbisik. Ternyata mantan suamiku selama ini selingkuh. Bahkan sampai membawanya pulang ke rumah. Tidak berpikir panjang, aku naik sambil membawa botol wine dan memukul suamiku. Dia lalu jatuh, kepalanya mengeluarkan sedikit darah. Kemudian mempelai wanita mulai menjambakku, namun aku bersikeras melawannya. Dulu aku pernah belajar tinju dan ternyata ada gunanya. Kekacauan terjadi di pesta itu. Aku akhirnya membawa anakku memilih untuk pergi dari tempat itu. Aku mendengar kabar bahwa mantan suamiku mendapatkan beberapa jahitan di kepalanya. Wajah wanita pemuda itu juga babak belur. Beberapa orang mengatakan bahwa aku keterlaluan sudah bercerai, namun aku masih menghancurkan pernikahan orang lain. Aku hanya ingin mengatakan bahwa mereka semua, kalau anak dipukul, apa mereka bisa tinggal diam? Mantan suamiku sudah menipuku. Dia minta cerai. Tabungan juga minta dikasih ke dia. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Hal seperti ini memang benar-benar sudah melewati batas kesabaranku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.